Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Dwi Alkifari. Saya dari prodi TPM 24A dengan nomor NIM 2421408018. Ini saya akan berpidato tentang ketidaksetaraan hukum di Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan selamat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pandangan tentang salah satu isu yang sering menjadi perhatian kita bersama, yaitu ketidaksetaraan hukum di Indonesia. Teman-teman dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam pasal UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep ini, setiap warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun jabatan. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, masih banyak kasus yang menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam penegakan hukum Masyarakat kecil sering kali mendapatkan perlakuan yang lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan maupun kekayaan. Sebagai contohnya, kita sering mendengar kasus pencurian kecil yang melibatkan rakyat miskin dihukum berat. Sementara kasus-kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah justru mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang kasus besar berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Hal ini tentu saja menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Bapak Ibu dosen sekalian, ketidaksetaraan hukum di Indonesia dapat memiliki dampak yang serius. Pertama, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Jika masyarakat merasa hukum hanya tajam ke bawah lalu tumpul ke atas, maka mereka akan kehilangan harapan terhadap keadilan bangsa ini. Kedua, ketidaksetaraan hukum di Indonesia juga menghambat pembangunan bangsa. Bagaimana mungkin sebuah negara dapat maju jika hukum tidak mampu menjamin keadilan bagi semua warganya? Namun, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk memperbaiki keadaan ini. Kita harus menjadi agen perubahan dengan menanamkan nilai-nilai keadilan dalam diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mendukung terciptanya sistem hukum yang transparan, bersih dari praktik korupsi di luar sana. Pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Para penegak hukum harus berani menindak siapa saja yang salah, siapa saja yang melanggar, siapa saja, tanpa memandang jabatan ataupun kekayaan pelanggar tersebut. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, keadilan adalah hak semua orang-orang, bukan hanya untuk milik mereka yang berkuasa, yang mempunyai jabatan. Mari kita bersama-sama memperjuangkan sistem hukum yang benar-benar setara demi Indonesia yang lebih baik.
Semoga di masa depan hukum di negara kita benar-benar menjadi pelindung bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.